Karena yang bakal membuat seorang instruktur berkembang itu yang pertama jam terbangnya, seberapa banyak dia mengajar. Yang kedua, seberapa banyak ilmu yang sudah dia serap, ya kan? Dan menyerap ilmu ini belajar dari macam-macam sih. Jadi kalau gue mungkin ya jangan bosan dan jangan lelah belajar gitu. Oke teman-teman, jadi kita sudah bersama dengan Michael Domenico. Michael Domenico. Ini lu lebih suka dipanggil apa sebenarnya, atau gimana sih cara penyebutannya ini, Michael atau Michael? Jadi kalau ditulisnya namanya itu Mikhail. Jadi kalau dari orang tua itu cara penulisan Michael bahasa Indonesia. Gitu. Cuman kalau di luar memang ya tiap orang punya cara penyebutan beda-beda. Terserah lah mau dipanggil apa, gue terima-terima aja. Kemudian ngomong-ngomong soal perjalanan karir lu di dunia freediving ini, kan sebenarnya lu satu-satunya freediver yang punya instruktur paling berbeda dengan kita semua. Lu berangkat ke lu berangkat ke Inggris atau gue nggak paham sih sebenarnya jalan cerita karir lu sebenarnya seperti apa. Apakah memang lu besar di Inggris sana atau memang lu punya kontak sama dia atau apa segala macamnya. Yang jelasnya Michael ini belajarnya di Inggris. Aida punya dari basic sampai advance. Setahu saya situ, kemudian instrukturnya balik lagi ke sana. Coba cerita share sedikit lah sama kawan-kawan perjalanan karir lu dari mulai awal sampai akhirnya lu jadi instruktur. Oke. Jadi waktu gue mau belajar freedive itu sebenarnya timingnya cukup berbarengan sama waktu gue mau berangkat sekolah lanjutan, berangkat ngambil S2 waktu itu. Jadi dari orang tua memang minta pengen anak-anaknya bisa sekolah tinggi, jadi mereka bilang, udah kamu belajar katanya. Nah, jadi waktu gue mau berangkat, gue juga pas lagi tertarik untuk belajar freedive. Cari, kalau ngambil di Indonesia harus pergi ke Lombok waktu itu, yang ketemu di Gili. Nah, cuman karena waktunya kayak kurang pas, akhirnya gue berangkat ke Inggris, jadi gue cari di Inggris, dan akhirnya ketemu sama Steve Millard ini. Jadi gue waktu itu sekolahnya di Manchester, dan Steve kebetulan punya freediving club di Manchester juga. Jadi gue belajar sama dia itu ngajar AIDA, jadi gue belajar AIDA 2 dan AIDA 3 sama Steve. Habis itu studinya selesai, gue balik ke Indonesia, ketemu JJ, join klubnya Let's Freedive, dan gak lama JJ bikin ngundang instruktur John Paul ke Indo. Jadi gue ngambil AIDA 4 sama JP, safety course juga gue ngambil beresin sama JP, judge juga ngambil sama JP. Terus ketika gue memutuskan untuk jadi instruktur, jadi perjalanan freediving gue itu sempat kayak bisa dibilang nggak mulus lah. Ada titik di mana gue sempat mikir, kayaknya freediving bukan buat gue deh. Gitu. Nah, yang bikin gue tetap bertahan akhirnya freedive itu Steve Millard ini. Jadi gue nggak datang latihan, gue tiba-tiba hilang gitu. Waktu itu gue lagi ngerjain tugas akhir gitu. Terus dia kontak kayak, Mike kemana aja? Kata dia. Jadi gue pikir gue bisa bertahan di freedive itu gara-gara Steve. Dan gue kalau gue mau jadi instruktur, acuan gue adalah dia gitu loh. Gue pengen bisa jadi instruktur yang murid-muridnya itu happy dan nyaman, bisa ngobrol sama instrukturnya. Jadi gue memutuskan, oke, gue mau belajar sama Steve Millard deh. Jadi gue balik lagi ke Inggris. Gitu cerita. Ya. Jadi lu punya ikatan emosional ya sama si instrukturmu itu, akhirnya memilih dia sebagai instrukturmu untuk menjadikan kamu seorang instruktur. Walaupun gue belajar dari instrukturnya ya Steve sama JP gitu kan. Tapi perjalanan waktu mau jadi instruktur, gue rasa semua instruktur sama sih.
itu kita juga belajar banyak dari apa ya, sebutannya instruktur-instruktur lain lah. Anggapannya ada orang-orang yang mungkin kita ketemu ketika kita lagi belajar, ketika kita lagi ngambil course, ketika kita lagi free dive, yang bukan dalam konteks ikut kursus, tapi jadinya kita belajar dari pengalaman gitu loh. Menurut gue itu juga penting sih. Betul. Jadi ditambah dengan lu sempat jadi asistennya JJ dalam waktu. Iya betul. Setahun lama ya. Iya, setahunan. Kira-kira setahun waktu itu. Jadi lu ada istilahnya ada bekal lah ya, ada bekal untuk menuju ke instruktur. Nah, akhirnya lu pulang ke Indonesia dengan titel seorang S2 dan maksudnya lu memang pulang ke Indonesia ini mau apa? Maksudnya mau kerja atau memang lu set plan untuk berbisnis di dunia free diving ini? Karena kan kita tahu lu jualan diving gear juga dari dulu sebelum lu jadi instruktur. Jadi apnea culture itu teman-teman zaman dulu itu ada sebelum dia jadi sekolah. Dia sebenarnya toko dulu. Nah, makanya saya pengen cari titik nolnya ini. Apakah lu pulang dari Inggris ke Indonesia itu memang fokus mau jualan bisnis free diving atau lu mau kerja mengikuti dengan ijazahmu itu? Waktu di Inggris gue belajarnya itu manajemen inovasi dan entrepreneur. Jadi kayak ya bisnis lah intinya. Jadi waktu pulang sebenarnya ada beberapa opsi. Jadi sebelum berangkat S2 kan gue sempat kerja, jadi sempat ditawarin untuk balik ke kantor yang lama. Terus kebetulan orang tua juga kan ada usaha, jadi gue bisa bantu orang tua juga. Sama ya kalau mau kerja di tempat lain ada banyak opsi lah. Tapi beberapa yang cukup kuat di kepala gue saat itu tuh gue kayak pengen bikin suatu usaha yang tujuannya bukan cuman profit doang, bukan cuman duit aja. Jadi tapi ada dampak untuk sosial, untuk lingkungan gitu loh. Soalnya waktu gue studi di sana, bisnis inovasinya itu salah satunya adalah bisnis sosial. Jadi kayak kita memang ada bentuknya tetap ada profitnya, tapi dampak ke sosialnya, dampak ke lingkungannya itu tuh positif kayak gitu. Jadi sempat awal-awal pengen bikin usaha ke arah sana. Nah cuman free diving itu nggak ada di agenda sebenarnya. Untuk bikin usaha free diving itu nggak ada di agendanya. Dia benar-benar ngambil free dive itu di awal waktu di sana pure buat hobi aja, buat kegiatan. Gue suka bercanda sambil belajar bahasa lah. Maksudnya gue kalau bisa dapetin aksen orang Inggris tuh kayaknya wah bakal keren. Jadi sampai sekarang masih nggak bisa. Cuman ketika di Indo nyampe sini ya itu mau cari peralatan gue agak kesulitan kan? Karena toko-toko yang masukin peralatan free diving belum ada. Terus waktu mau cari body free dive juga waktu itu masih sedikit kan. Untung di Jakarta udah lumayan ada tuh free diving saat itu. Makanya gue ketemu sama JJ dan akhirnya join latihan sama mereka gitu. Jadi itu di tahun berapa ya? 2013 kalau nggak salah. 13 ya. 2013. Jadi kurang lebih seperti itulah ya. Nggak semua berawal dari ya sudah ini hobi aja, ngisi waktu. Betul. Tapi kok lama kelamaan jadi serius. Betul. Jadi serius. Nah, akhirnya setup plan untuk jadi seorang instruktur, bikin sekolah itu sebenarnya mulai sejak kapan? Sejak pulang ke Indonesia, kenal Jason, lihat kondisi segala macamnya, akhirnya lu kepikiran atau seperti apa? Waktu itu ya hampir berbarengan lah sama, jadi kayaknya itu udah jalan beberapa bulan kali ya dari gue join bareng sama JJ. Ya saat itu baru JJ doang yang instruktur lokal di Indonesia. Terus
ya gue join komunitasnya dia, jadi asistennya dia. Nah, awalnya itu gue sempat kepikiran ya karena ada opportunity lah ya, ada kesempatan gitu. Oh ternyata di Indonesia instrukturnya baru ada 1 orang. Ya udah deh, gue jadi instruktur aja gitu. Sempat kepikiran kayak gitu. Maksudnya, tapi bukan lebih ke arah tadi ya, lebih ke ya gue punya skill, gue bisa paling nggak memanfaatkan waktu luang gue untuk ngajar. Nah di sisi lain gue tetap jalanin, misalnya gue mau ngerjain yang lain ya jalanin gitu. Nah, cuman terus ketika gue mulai ngajar, bantuin JJ, bukan ngajar ya, ngebantuin JJ, ketemu sama teman-teman di komunitasnya, gue ngeliat instruktur tanggung jawabnya besar gitu loh. Jadi ketika kita mau ngajar, ketika kita mau mau terima sharing, bukan sharing mungkin, lebih kayak terima uang dari apa yang kita ajarkan. Tanggung jawabnya besar dan bukan hanya sekedar kita terima aja, tapi ilmu yang kita kasih juga harus bisa kita sampaikan gitu kan. Jadi gue pikir, aduh, kayaknya kalau misal gue tadinya mau ngambil itu di 2014, itu gue udah siap mau berangkat tuh. Jadi udah nabung, udah kumpulin duitnya, udah sampai ngomong ke orang tua. Tapi terus kayak belum waktunya nih gue berangkat, bilang. Jadi gue tahan dulu setahun. Gue bilang ke JJ, gue nggak jadi berangkat tahun ini deh. Gue berangkat mungkin tahun depan. Jadi gue belajar dulu. Akhirnya jadi gue lebih banyak asisten JJ di situ. Nah, jadi ada yang mengganjal. Iya kayak belum, kayak gue ngerasa belum siap aja gitu. Nggak tahu juga ya. Nah cuman kalau start di apnea culture-nya memang waktu itu benar-benar coba iseng aja. Orang pertama yang gue masukin kan leader Vince kan. Iya. Ya, jadi itu benar-benar apa ya? Ya coba aja, gila lah gitu. Jadi gue kirim email ke leader Vince, gue bilang kayak gue dari Indonesia, gue freelancer, gue tertarik buat coba masukin barang kalian ke Indo. Gue bilang bisa nggak? Ternyata di reply dan oke, boleh katanya. Nah, akhirnya mulai deh dari situ. Jadi dan gue juga harus bilang kayak si apnea culture ini akhirnya kebentuk itu gue didukung sama, awalnya didukung sama 2 orang. Yang pertama Kemal Rizky. Lu pernah ketemu nggak sama Kemal? Pernah kan? Iya, tahu Kemal. Nah, sama Kemal. Jadi Kemal itu salah satu yang kayak, udah Mike, ayo masukin aja, kata dia. Cobain aja, nggak ada ruginya. Jadi aja yang salah satu yang ngebikin gue, ya udah deh, ayo coba jalan. Yang kedua itu JJ. Jadi gue banyak tukar pikiran sama JJ. Gue banyak belajar dari JJ. Jadi ya sampai sekarang pun gue masih menganggap dia, walaupun bukan instruktur gue, tapi ya gue ya mungkin kayak mentor atau apa ya. Ya gue belajar lah dari dia. Mentor lah, kira-kira kayak gitu. Di apnea culture nggak akan ada kalau nggak ada mereka. Sip. Terus ngomong soal apnea kalau orang Indonesia bilang sih apnea kultur ya. Orang kita ini maksudnya menurut kamu sebenarnya apnea kultur ini apa sih maksudnya? Apakah kalau sekarang kan ini orang-orang sudah pada tahu free diving school, tapi buat seorang Michael Domenico ini apnea kultur itu sebenarnya apa?